Saya pernah yakin bahwa hidup saya sudah tertata rapi, seperti jalan tol di Jakarta yang lurus tanpa belokan tak terduga. Saya, Arga, anak sulung dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta Selatan, yang selalu bangga bilang diri ini laki-laki normal, straight sejati, yang suka cewek dan tak pernah ragu soal itu. Tapi malam itu, saat kami mabuk berat di kosan kecilnya, segalanya berubah. Lo strike kan, gak, katanya sambil tertawa, mata Rea memandang saya dalam-dalam, dan saya hanya mengangguk lemah, tapi hati saya berteriak lain. Malam itu dimulai biasa saja. Kami berdua sahabat sejak SMA, lagi-lagi nongkrong setelah kerja. Saya kerja di kantor reklame, Rea di startup tech di Sudirman. Kami sering begini, minum bir bintang sambil cerita soal cewek yang kami taksir, atau keluhan kerja yang bikin stres. Rea selalu bilang dia strike, bersumpah mati-matian kalau ada yang nanya. Gue normal, bro. Gue suka cewek, titik. Katanya begitu setiap kali topik muncul di obrolan grup. Saya juga sama, ikut-ikutan ketawa kalau ada yang bercanda soal itu. Di Indonesia ini kan gitu yang aman. Keluarga, tetangga, agama semua mengharapkan kita lurus. Tapi dalam hati, saya sudah lama gelisah. Sejak kuliah, tatapan saya sering tertuju pada cowok-cowok di gym, atau saat Rea tanpa sengaja menyampirkan tangannya di bahu saya. Saya tolak pikiran itu, bilang pada diri sendiri itu cuma AC. Lo harus normal, Arga, gumam saya setiap malam, takut kalau sampai orang tahu. Ayah saya, seorang pegawai negeri yang taat, pasti hancur kalau tahu anaknya begini. Ibu pasti nangis. Di masyarakat kita, masih dianggap dosa besar, penyakit yang harus disembuhkan. Malam itu, kami minum lebih banyak dari biasa. Ada masalah di kantor Rea, proyeknya gagal, dia stres berat. Minum aja dulu, gak? Lupain semalam ini. Kami beli beberapa botol, duduk di lantai kosannya yang sempit di Tebet. Musik dangdut Remi mengalun pelan dari speaker Bluetooth. Kami cerita, ketawa, tapi semakin larut, obrolan semakin dalam. Rea cerita soal mantannya yang ninggalin dia demi cowok lain. Gue benci banget kalau ada yang bilang gue lemah gara-gara itu, katanya, suaranya bergetar. Saya memandangnya. Wajah Rea, yang selalu tampan dengan rahang tegas dan senyum yang bikin hati saya berdegup aneh, sekarang merah karena alkohol. Lo kuat, A. Lo strike, kan? Cewek pasti ngantri. Saya bilang begitu, tapi kata-kata itu terasa palsu di mulut saya. Dalam hati, kenapa gue bohong terus? Kenapa gue takut mengakui kalau setiap kali lo deket, gue pengen lebih? Dia tertawa, tapi tawanya pahit. Strike. Gue bersumpah gitu, gak? Tapi kadang, gue bingung sendiri. Kalimat itu seperti petir. Saya menatapnya, jantung berdegup kencang. Ruangan terasa panas, meski ac menyala. Kami saling diam, hanya suara botol bir yang bergemerincing. Lalu, dia mendekat, tangannya menyentuh lengan saya. Lo pernah ngerasain yang sama nggak? Saya ingin lari. Ingin bilang tidak. Tapi alkohol membuat semuanya blur. Mungkin, gumam saya. Dan saat itu, mata kami bertemu. Tatapannya penuh keraguan, tapi juga harapan. Dalam hati saya berperang, ini salah, Arga. Di Indonesia ini, kalau ketahuan, bisa habis kita. Keluarga, teman, kerjaan, semua bisa runtuh. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Malam semakin larut. Kami terus minum, obrolan semakin intim. Rea cerita masa kecilnya, bagaimana ayahnya selalu bilang laki-laki harus tangguh, harus punya istri dan anak. Gue takut, gak? Takut kalau gue bukan seperti yang mereka mau. Suaranya pecah. Saya ingin peluk dia, bilang bahwa saya paham, karena saya juga sama. Tapi saya diam, takut. Akhirnya, saat botol terakhir habis, dia mendekat lagi. Malam ini. Lupain aja semua, ya. Katanya lembut.
Dan saya mengangguk. Saat bibir kami bertemu, dunia seolah berhenti. Itu ciuman pertama, penuh rasa bersalah tapi juga lega. Dalam hati, ini yang gue cari selama ini. Tapi besok, apa yang terjadi? Pagi datang dengan kepala pening. Kami bangun di lantai yang sama, pakaian berantakan. Rea memandang saya, matanya penuh penyesalan. Kemarin. Itu kesalahan, kan? Kita mabuk. Katanya cepat, seperti ingin meyakinkan diri sendiri. Saya mengangguk, meski hati saya hancur. Iya, kesalahan. Tapi dalam hati, saya tahu itu bukan kesalahan. Itu awal dari segalanya. Konflik dalam dada saya semakin besar. Saya cinta dia, tapi dia bersumpah strike. Dan di negeri ini, cinta seperti kami masih harus sembunyi-sembunyi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hari-hari setelah malam itu terasa seperti neraka pribadi. Saya menghindari Rea, balas chatnya singkat-singkat, alasan sibuk kerja. Tapi setiap malam, pikiran saya kembali ke ciuman itu, ke hangatnya bibirnya, ke rasa yang mabuk yang membuat saya merasa hidup. Lo gila, Arga, gumam saya pada cermin, memukul dada sendiri. Kenapa harus dia? Sahabat gue sendiri. Kalau sampai ketahuan, bukan cuma kami yang hancur, tapi keluarga juga. Rea juga berubah. Dia semakin sering bilang gue strike di grup chat, seperti ingin membuktikan pada dunia atau pada dirinya sendiri. Kami bertemu lagi seminggu kemudian di warung kopi dekat kantor. Gak, kemarin itu. Jangan diinget lagi, ya. Kita sahabat. Katanya, suaranya tegas tapi matanya menghindar. Saya mengangguk, tersenyum paksa. Dalam hati, lo bohong, Gue tahu lo juga ngerasain. Konflik dalam diri saya semakin dalam. Saya mulai mencari tahu soal di internet, baca cerita orang-orang yang sama seperti kami. Di Indonesia, banyak yang sembunyi, takut dicap dosa, takut dikucilkan. Ada yang bunuh diri gara-gara itu. Gue nggak mau begitu, pikir saya. Tapi setiap kali lihat Otoreadih, dada saya sesak. Saya cinta dia, tapi cinta ini terlarang. Keluarga saya mulai curiga. Ibu tanya kenapa saya sering melamun. Cari pacar dong, gak? Umur lo udah kepala 3. Katanya sambil tersenyum. Saya hanya ketawa, bilang belum ada yang cocok. Ayah, yang selalu bangga anaknya normal, pasti shock kalau tahu. Di masjid, khotbah sering nyebut sebagai penyimpangan. Saya duduk di sana, merasa seperti pendosa besar. Rea mulai dekat dengan cewek kantornya, namanya Lina. Dia cerita panjang lebar soal Lina, seperti ingin tunjukin kalau dia strike beneran. Lina asik banget, gak? Gue ajak makan malam besok. Katanya di telepon. Saya cemburu tapi pura-pura senang. Bagus dong, Lo emang harus gitu. Tapi dalam hati, kenapa lo lakuin ini? Kenapa lo tolak apa yang kita rasain malam itu? Malam-malam saya gelisah. Saya mulai minum sendirian, ingat sentuhan Rea. Ini salah, gumam saya. Lo harus lupain. Tapi semakin saya tolak, semakin kuat rasanya. Saya mimpi tentang dia, bangun dengan air mata. Di Jakarta ini, kota besar yang katanya toleran, tapi bagi kami, masih banyak tembok. Akhirnya, kami bertemu lagi. Rea ajak nongkrong, bilang kangen sahabatnya. Kami di bar kecil di Kemang, minum lagi. Lo marah ya sama gue? Tanyanya tiba-tiba. Saya geleng, tapi mata saya berkaca. Enggak, Cuma, malam itu bikin gue bingung. Akhirnya saya akui sedikit. Dia diam lama. Gue juga gak. Gue takut. Keluarga gue konservatif banget. Ayah gue bilang laki-laki yang begitu bukan laki. Suaranya pelan. Kami saling pandang dan lagi-lagi alkohol membuat penghalang runtuh.
Kami pulang ke kosannya dan malam itu kami lebih dari ciuman. Kami saling pegang, saling rasakan tapi tanpa kata-kata jelas. Pagi harinya, penyesalan datang lagi. Rea bangun lebih dulu, wajahnya pucat. Ini terakhir, gak? Kita nggak boleh lagi. Katanya tegas. Saya nangis dalam hati, kenapa lo buat gue cinta, lalu tolak. Konflik semakin memuncak. Saya mulai jauhkan diri, tapi Rea malah semakin sering hubungi. Gue kangen lo, bro. Katanya, tapi selalu tambah sebagai sahabat. Saya tahu dia berjuang sama seperti saya. Di dalam dirinya ada perang, sumpah strike-nya versus perasaan yang tak bisa dibohongi. Satu hari, Lina resmi jadi pacarnya. Rea posting foto mereka di Instagram. Saya lihat, hati remuk. Dalam hati, selamat, A. Lo pilih jalan aman. Tapi kenapa gue yang sakit? Rasa sakit itu seperti racun yang merembes pelan. Setelah Rea resmi pacaran dengan Lina, saya mencoba move on. Saya pacaran dengan cewek kantor, namanya Sari. Dia baik, cantik, tapi setiap kali pegang tangannya, pikiran saya ke Rea. Ini yang benar, Arga, bilang saya pada diri sendiri. Lo harus normal. Tapi malam-malam, saya nangis sendirian, rindu tatapannya. Rea semakin jarang hubungi. Kalau ketemu, dia selalu bawa Lina. Ini pacar gue, gak? Katanya bangga. Lina tersenyum manis, tapi saya lihat mata Rea kadang melirik saya diam-diam. Dalam hati saya, lo pura-pura bahagia, A. Konflik dalam diri Rea mulai terlihat. Dia sering curhat, bilang hubungannya dengan Lina hambar. Gue cinta dia, tapi rasanya kurang. Katanya suatu malam saat kami minum berdua lagi, tanpa Lina. Saya diam, takut bilang apa yang saya rasain. Lalu, pengkhianatan datang dari pihak tak terduga. Teman kami di grup Andi mulai curiga. Kami pernah mabuk bareng dan Andi lihat kami terlalu dekat. Dia mulai gosip di belakang. Rea sama Arga aneh deh akhir-akhir ini. Katanya pada yang lain. Gosip menyebar pelan di Jakarta ini, rahasia cepat bocor. Saya panik. Keluarga saya mulai dapat bisik-bisik dari tetangga. Ayah marah besar saat dengar rumor. Kalau benar, lo bukan anak gue lagi. Katanya, suaranya menggelegar. Saya nangis di kamar, merasa dunia runtuh. Dalam hati, ini gara-gara cinta gue yang salah. Rea juga kena. Ayahnya yang polisi panggil dia pulang ke rumah. Lo bikin malu keluarga. Bentak ayahnya. Rea cerita pada saya lewat telepon, suaranya gemetar. Gue takut, gak? Gue nggak mau kehilangan semuanya. Kami bertemu diam-diam di taman kota malam hari. Kita harus berhenti, katanya. Tapi tangannya gemetar pegang tangan saya. Gue cinta lo, gak? Tapi gue nggak bisa. Kalimat itu seperti pisau. Saya menangis. Lo pilih Lina. Pilih pura-pura strike. Dia mengangguk lemah. Demi keluarga. Demi masyarakat. Tapi matanya penuh air mata. Malam itu kami peluk erat, tahu ini mungkin terakhir. Tapi pengkhianatan sejati datang dari Rea sendiri. Untuk buktikan dia strike, dia semakin mesra dengan Lina, bahkan rencana nikah. Dia blokir saya di mana-mana, hindari pertemuan. Saya hancur. Dalam hati, lo khianati perasaan kita, A. Lo pilih aman, tinggalin gue sendirian hadapi neraka ini. Saya depresi berat. Kerja kacau, keluarga dingin. Saya pikir bunuh diri, tapi ingat ibu. Gue harus kuat, gumam saya. Waktu berlalu, tapi luka tak sembuh. Rea nikah dengan Lina, undangan datang ke saya. Saya buang, tapi hati remuk. Saya lihat foto pernikahannya di medsos, senyumnya palsu. Dalam hati, lo bahagia beneran, A. Saya coba hidup baru, pindah kerja ke Bandung jauh dari Jakarta.
Di sana saya mulai terima diri. Bergabung komunitas diam-diam cerita dengan orang-orang sama. Kamu nggak sendirian, kata mereka. Saya nangis lega. Tapi Rea hubungi lagi. Setahun setelah nikah, chat datang, gak, gue salah. Hidup gue kosong. Istri dan anaknya ada, tapi dia bilang tak bahagia. Gue rindu lo. Konflik kembali. Saya marah. Lo kianati gue, ah. Lo pilih mereka, sekarang balik. Dia nangis di telepon. Gue takut dulu. Tapi sekarang gue sadar cinta gue cuma buat lo. Kami bertemu lagi di Jakarta, diam-diam, pelukan itu penuh air mata. Main gue, katanya. Kami mulai lagi sembunyi-sembunyi. Tapi kali ini lebih dalam rasa sakitnya. Masyarakat semakin keras. Berita soal sering negati, demo, ujaran kebencian. Kami takut ketahuan lagi. Rea cerita pernikahannya hancur pelan. Lina curiga, tapi dia bohong terus. Dalam hati saya, ini salah lagi. Gue jadi selingkuhan. Konflik batin semakin berat. Saya cinta dia, tapi tak mau jadi penyebab rumah tangga orang hancur. Tahun-tahun berlalu dalam rahasia. Kami bertemu sesekali, curhat, peluk, tapi selalu ada rasa bersalah. Rea semakin tertekan, anaknya tumbuh, tapi dia bilang tak bisa tinggalkan keluarga. Gue cinta lo, gak. Tapi gue nggak bisa cerai. Malu. Saya sakit hati. Lo egois, ah. Lo pakai gue buat lari dari kenyataan. Kami bertengkar hebat. Lo yang ngertiin gue. Bentaknya. Pengkhianatan datang lagi. Lina tahu dari chat lama. Dia marah, ancam cerai, bilang pada keluarga. Ayah Rea sakit keras gara-gara itu. Rea salahkan saya. Ini gara-gara lo. Katanya. Saya hancur. Dalam hati gue cinta lo, tapi lo selalu khianati saat susah. Saya putus hubungan, blokir semua. Pindah lagi ke Bali, cari kedamaian. Di sana saya mulai terbuka, punya teman baru, terima diri sepenuhnya. Rea cari saya, minta maaf berulang. Gue hancur tanpa lo. Tapi saya tolak. Luka terlalu dalam. Konflik dalam diri saya, masih cinta, tapi tahu ini racun. Akhirnya, Rea cerai. Lina pergi bawa anak. Keluarganya kucilkan dia. Dia sendirian, depresi. Dia datang ke Bali, memohon. Gue sadar sekarang. Gue nggak mau pura-pura lagi. Saya peluk dia, air mata jatuh. Tapi hati masih ragu. Kami mulai lagi dari nol. Rea pindah ke Bali, kerja baru, jauh dari masa lalu. Kami hidup bersama diam-diam, tapi kali ini tanpa pura-pura. Gue cinta lo, gak. Selamanya. Katanya, matanya tulus. Konflik tak hilang sepenuhnya. Keluarga kami masih menolak, masyarakat masih jude. Tapi kami saling pegang, hadapi bersama. Rea belajar terima diri, ikut komunitas, bantu orang-orang seperti kami. Dulu gue takut, tapi sekarang gue bebas. Katanya. Saya juga. Cinta kami, meski melalui pengkhianatan dan air mata, akhirnya temukan jalan. Di Indonesia yang masih sulit, kami pilih bahagia versi kami. Kami nikah sederhana di luar negeri, kembali hidup tenang. Anak Rea kadang kunjungi, pelan-pelan terima. Dalam hati, cinta sejati butuh perjuangan. Meski dia pernah sumpah strike, malam mabuk itu buka pintu hati kami. Dan sekarang kami bersama, manusiawi, penuh harapan.